Hai Sobat Alam, selamat bertemu lagi dengan channel Jaya Guru Mountaineering Electrical Education. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sandekala, 7 hari di dunia nyata, 7 jam di alam goib. Kisah ini diangkat dari cucu almarhum Haji Sulaiman di desa Ciberem, Bogor. Pada tahun 1967, desa Ciberem masih sebuah kampung yang sunyi. Sebagian warga bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang hasil bumi. Adalah seorang bapak yang bernama Haji Sulaiman almarhum. Waktu itu usianya baru 30 tahun. Pak Sulaiman adalah seorang pembeli hasil bumi dari beberapa petani di desanya. Salah satu petani ladang yang sering beliau beli hasil buminya bernama Kakek Husen yang berusia sekitar 55 tahun. Pada masa itu di kampung Ciberem, ketika memasuki waktu siang hari atau saat matahari tepat berada di tengah atau waktu zuhur dan waktu maghrib, semua penduduk dilarang melakukan aktivitas karena itu adalah sandekala, pantangan adat yang harus diyakini. Sepasang suami istri bernama Kakek Husen dan istrinya adalah seorang petani ladang sayur mayur. Letak ladang atau kebun dekat sebuah hutan yang cukup lebat dan agak jauh dari pemukiman. Setelah istrinya mengantarkan makan siang seperti biasa, Pak Husen langsung menyantap pemberian sang istri. Tetapi kali ini tidak ditemani istrinya. Setelah mengantar makan siang, istri Pak Husen langsung pulang karena ada pembeli yang akan membeli hasil buminya. Dan Pak Husen pun berkata bahwa nanti setelah makan siang, ia akan segera menyusul pulang. Setelah istrinya pulang, Pak Husen mulai menyantap makan siangnya. Setelah selesai makan, Pak Husen pun bergegas untuk pulang. Baru berjalan beberapa langkah, Pak Husen bertemu dengan seorang yang sedang menuntun kerbau yang berpapasan di jalan setapak. "Punten Pak, bisa bantu saya?" tanya pemilik kerbau. "Ya, ada apa?" Pak Husen balik bertanya. "Tolong antarkan kerbau ini ke pemiliknya, nanti kakek saya beri imbalan 1 talen," ucap pembawa kerbau. Pak Husen setuju dengan tawaran tersebut. Setalen pada saat itu cukup besar, bisa untuk membeli kebutuhan sandang dan pangan. "Akan diantar kemana kerbaunya?" tanya Pak Husen. "Di dalam hutan pemiliknya sudah menunggu," jawab pembawa kerbau. "Tapi saya harus izin ke istri di rumah," ujar Pak Husen. "Baiklah," kata pembawa kerbau. Pak Husen bersemangat, bergembira karena akan mendapatkan uang 1 talen. Sampai di rumah, Pak Husen langsung menceritakan kepada istrinya kalau ada yang meminta bantuan untuk mengantarkan kerbau dengan upah 1 talen. Saking bersemangat, Pak Husen melemparkan cangkulnya dan terus bergegas kembali ke ladang. Sampai di sana, pembawa kerbau masih menunggu. Setelah menerima upah, Pak Husen pun mulai menarik kerbau itu dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan pembawa kerbau. Setelah berjalan beberapa langkah, Pak Husen menengok ke arah pembawa kerbau yang sudah tidak nampak lagi. Dengan terheran-heran, Pak Husen terus berjalan memasuki hutan yang kali ini aneh. Menurut beliau, beberapa kali ia sering memasuki hutan tersebut, tapi kali ini hutan dan jalan yang ia lalui berbeda. Sempat khawatir tersesat, Pak Husen terus menarik kerbau ke dalam hutan. Pandangannya menatap ke sana sini. Kadang ia kembali menoleh ke belakang.
Di dalam hutan, ia mulai menemui rumah penduduk yang hampir sama bentuknya. Ia pun masih terheran-heran karena baru kali ini melihat ada pemukiman penduduk di dalam hutan itu. Selang beberapa waktu, ia menemui seseorang yang sedang bekerja mengangkat batu. Ia pun terkejut melihat pekerja itu memanggul batu yang sangat besar yang tak lazim dilakukan oleh manusia biasa. Pak Husein tak menghiraukan itu, kemudian ia bertanya akan mengantarkan kerbau ke pemiliknya. Lagi-lagi ia terkejut melihat orang di hadapannya, alis kanan dan kiri matanya menyatu di tengah. "Terus saja," jawab orang itu. Pak Husein terus berjalan dan bertemu lagi dengan orang yang sedang bekerja mengangkat batu besar. Orang yang sama, alis mata kiri dan kanan menyatu. Pak Husein mulai terheran-heran. "Terus saja," jawab orang itu dengan ucapan yang sama. Kembali Pak Husein terheran-heran. "Aneh, saya di mana ini?" dalam hati. Ia terus berjalan dan melihat orang lagi di depannya yang sedang mengangkat batu besar. Kali ini ia tak bertanya. Pak Husein berhenti dan memperhatikan orang aneh di depannya. Awalnya batu diangkat dari gundukan besar, dipanggul di pundaknya, kemudian diletakkan di sisi jalan, terus berulang-ulang dengan orang yang sama juga. Pak Husein kali ini tak bertanya, ia terus melewati orang aneh itu. Selang beberapa menit, ia menemukan sebuah perkampungan lagi dengan model rumah yang sama. Tapi perkampungan ini agak sedikit ramai dari perkampungan pertama yang ia lihat. Kemudian Pak Husein kembali bertanya pada seorang wanita yang sedang membawa bakul besar. Lagi-lagi ia terkejut melihat wanita itu. Daun telinganya wanita itu runcing seperti rusa dan matanya pun lebar seperti rusa. Lalu Pak Husein mulai bertanya lagi. "Punten, pemilik kerbau ini di mana?" tanya Pak Husein. "Di pasar," jawab wanita aneh itu sambil menunjuk ke depan jalan. "Masih jauh?" Pak Husein kembali bertanya. "Di pasar," jawab wanita itu lagi. Pak Husein makin bingung dengan jawabannya. Dia lalu terus menuntun kerbau menuju pasar yang ditunjukkan wanita itu. Setelah berjalan beberapa langkah, sampailah ia di sebuah pasar. Layaknya sebuah pasar normal dan ramai. Ada penjual lauk pauk seperti ikan, daging, dan sebagainya. Kali ini Pak Husein menghampiri sebuah warung yang menjual daging, tulang, dan sejenisnya. "Punten, mau antarkan kerbau?" Pak Husein langsung berkata pada penjual. "Ke Pak Leweng," jawab penjual daging itu. "Di mana rumah Pak Leweng?" tanya Pak Husein. "Di Leweng," kata penjual itu lagi. Pak Husein mulai lelah dan capek mendapatkan keterangan yang membingungkan. Ia kemudian menepi dari pasar itu sambil menyulut rokok kawung yang ia bawa. Kali ini Pak Husein mulai memperhatikan aktivitas satu demi satu antara penjual dan pembeli. Ia mulai melihat pembeli datang, membayar, kemudian membawa barang belian. Datang lagi pembeli, membayar, kemudian membawa barang yang dibeli. Anehnya, pembeli orang yang sama dan berulang-ulang. Ketika sedang memperhatikan, pundak Pak Husein ditepuk seseorang. "Antar kerbau," tanya seorang bapak parubaya memakai baju pangsi warna hitam. "Iya Pak," jawab Pak Husein senang karena bertemu dengan pemiliknya. "Dari tadi sudah ditunggu pemiliknya yang bernama Pak Leweng," kata orang itu.
"Ya Pak, di mana?" tanya Pak Husen mulai menarik tali kerbau. "Di leuweung," kata orang berbaju hitam itu. "Bisa diantar?" tanya Pak Husen lagi. "Bisa, di leuweung," jawab pria parubaya itu mulai berjalan dengan cepat. "Ya, tunggu saya," teriak Pak Husen sambil menarik tali kerbau dengan napas tua yang tersengal-sengal. Pria parubaya itu berjalan dengan cepat sehingga Pak Husen sempat tertinggal. "Tunggu," teriak Pak Husen lagi. Pria itu terus berjalan cepat sambil berteriak, "Di leuweung, cepat!" Akhirnya Pak Husen betul-betul tertinggal. Tapi ia terus menuntun kerbau hingga bertemu sebuah rumah besar yang berbeda bentuk dengan yang ia lihat sebelumnya. "Saya sudah menunggu dari tadi," kata pemilik rumah. Sambil menarik tali kerbau yang diberikan Pak Husen, kali ini Pak Husen kembali terkejut. Orang yang bertemu di pasar itu sama persis dengan pemilik kerbau ini. "Nama Bapak siapa?" tanya Pak Husen. "Saya Pak Leuweung," jawab pemilik rumah itu. "Bapak yang tadi di pasar?" tanya Pak Husen lagi. "Itu Pak Leuweung," tegas pria parubaya itu. Kembali Pak Husen terheran-heran dan bertambah bingung. Tapi ia mencoba untuk memanggutkan kepalanya. "Mangga kalebet," artinya "mari masuk," kata pemilik rumah. Pak Husen pun mengikuti ajakan pemilik rumah itu. Rumah itu cukup luas dengan lantai tanah dan dinding terbuat dari bilik bambu. Di dalam rumah itu, Pak Husen melihat seseorang wanita yang sedang menyiapkan makanan. Karena membelakangi Pak Husen tak bisa melihat wajah wanita itu. Ia hanya melihat gelungan rambut yang memanjang tapi tidak diikat. "Pasti ini istrinya," kata Pak Husen di dalam hati. "Ya, itu istri saya," ucap pemilik rumah itu. Pak Husen kembali terkejut padahal ia bicara di dalam hati. "Sebelum pulang harus makan dan minum, istri saya sudah menyiapkan," kata pemilik rumah Pak Leuweung. Pak Husen hanya mengangguk-angguk. Tak lama kemudian istri Pak Leuweung menyiapkan hidangan ke atas meja. Meja besar yang sudah tersedia, meja itu terbuat dari sebatang pohon besar yang sudah terbelah. Masakan yang disediakan sangat mewah. Ada ayam bakar, nasi panas, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Wanita itu tersenyum aneh memandang Pak Husen. Untuk kesekian kalinya Pak Husen terkejut melihat paras wanita itu yang hampir sama seperti wanita yang tanyai tadi di jalan. Tapi Pak Husen menyembunyikan keheranannya. "Buatkan sambal kemangi dan tomat," kata Pak Leuweung. Istrinya tak menjawab. Kemudian ia masuk dan kembali lagi membawa daun kemangi dan sebuah tomat sebesar buah kelapa. Pak Husen memandangi buah tomat raksasa itu. Dalam hati ia berkata, selama bertahun-tahun sebagai petani, baru kali ini ia melihat sebuah tomat sebesar kelapa. "Silakan dimakan," kata Pak Leuweung. Karena memang sudah lapar, Pak Husen pun mulai menyantap sedikit demi sedikit, tapi sebagian ia keluarkan lagi. Entahlah, mungkin ia teringat mendiang ayahnya untuk tidak menelan dan meminum pemberian orang yang baru dikenalnya. Dan saat matanya menoleh istri Pak Leuweung, ia terkejut bukan kepalang. Belakang istri Pak Leuweung memiliki ekor seperti binatang. "Astagfirullahaladzim," teriaknya keras. Rupanya kata-kata itu membuat suasana berubah. Rumah kediaman Pak Leuweung tiba-tiba bergoyang seperti gempa. Makanan di atas meja pun sampai terjatuh. Istri Pak Leuweung pun berkelebat lari ke belakang. Pak Husen pun melihat Pak Leuweung terjatuh di lantai tanah. "Cukup, cukup," kata Pak Leuweung terengah-engah napasnya. "Bapak pulang sekarang," teriak Pak Leuweung. "Tapi jangan menoleh ke belakang saat jalan pulang jika ingin keluar dari sini," ucap Pak Leuweung datar.
Pak Husen pun segera pamit dan berbalik arah. Tak henti-hentinya Pak Husen beristighfar sepanjang jalan memohon perlindungannya. Ia terus menelusuri jalan pulang yang tadi dilaluinya. Hari mulai senja. Pak Husen mempercepat langkah. Ia tak ingin bertemu malam di dalam hutan. Langkah demi langkah petani renta itu menyusuri jalan setapak melewati pohon besar yang rimbun di kanan dan kirinya. Pohon-pohon itu menyeramkan, seakan ingin menggapai manusia yang melewatinya. Tapi secepat-cepatnya langkah usia Pak Husen bukanlah usia muda lagi. Di belakang mulai terdengar derap kaki kuda yang beradu dengan tanah. Pak Husen terdiam sejenak. Ia ingin menoleh ke belakang, tapi niat itu diurungkan karena masih terngiang ucapan Pak Leweng untuk tidak melihat ke belakang saat berjalan pulang. Derap kaki kuda semakin dekat. Pak Husen menepi untuk memberi jalan. 3 ekor kuda melintas di hadapannya. Pak Husen melirik kuda-kuda tersebut. Kuda itu berjalan melambat dengan suara ringkihan panjang. Untuk kesekian kalinya, Pak Husen menahan napasnya, tak bersuara. Kuda yang lewat itu berkepala manusia. 1 kuda berwajah seorang lelaki muda berengosan dan berjanggut lebat. 2 kuda lainnya berwajah wanita muda cantik dengan sorot mata kosong. Pak Husen pun gemetar seketika. Ia pun menundukkan kepalanya tak ingin bertatapan. "Ada di mana saya ini?" tanyanya lagi di dalam hati. Dengan mengumpulkan tenaga yang masih tersisa, Pak Husen melanjutkan langkahnya untuk keluar dari perkampungan aneh itu. Kembali ia melewati pasar. Di sana ia masih melihat aktivitas jual beli yang tiada henti. Karena lelah, Pak Husen mencari sebuah batu yang berjajar untuk istirahat. Dia mulai menyulut rokok kaung yang masih ada. Masih memperhatikan satu demi satu lalu lalang pedagang dan pembeli. Pak Husen mulai memperhatikan barang yang dijual di pasar itu. Tiba-tiba perutnya terasa mual dan ingin muntah, karena yang ia lihat adalah seonggok bangkai kerbau yang sudah berbau dan berulat. Dan seseorang kembali menepuk pundaknya. "Belum pulang?" tanya seorang pria parubaya yang tak lain Pak Leweng yang berjumpa tadi di pasar. "Ya, saya baru mau pulang," kata Pak Husen. "Terus saja ke Leweng," kata pria parubaya itu. "Bisa saya diantar?" tanya Pak Husen. "Bisa," jawab pria itu mulai berjalan. "Tunggu, jangan cepat-cepat," teriak Pak Husen. "Ya, di Leweng," ucap pria itu. Pak Husen mengikuti langkah pria itu yang mirip Pak Leweng. "Boleh saya bertanya, siapa nama Bapak?" "Saya Pak Leweng," kata pria itu. "Bapak pemilik kerbau tadi?" tanya Pak Husen. "Bukan, itu Pak Leweng luhur," ujar pria itu yang membuat bingung Pak Husen. "Siapa nama Bapak?" "Saya Leweng Handap," kata pria itu. "Boleh saya tanya lagi?" "Bisa," jawab pria itu. "Sekarang saya di mana?" tanya Pak Husen lagi. "Di Leweng." "Bisa saya keluar dari Leweng?" tanya lanjut pertanyaan Pak Husen. "Anjeun bangsa manusia geus diundang datang." Artinya, kamu bangsa manusia sudah diundang untuk datang. "Siapa yang mengundang?" tanya Pak Husen. "Pak Leweng luhur," kata pria itu. "Siapa Pak Leweng luhur itu?" tanya Pak Husen terus bertanya. "Bangsa lelembut," jawab pria itu datang. Kembali Pak Husen menghela napas. "Terus jalan, ulah tetengok deui ka tukang," bisik Pak Leweng.
handap. Kini di hadapan Pak Husein dan pria itu nampak sebuah pohon sengon besar yang cabangnya turun menjuntai seperti lingkaran. Anjeun asup kadinya, ulah nengok deui ka tukang. Mun rek asup deui, sebat leuweung handap, anjeun ditarima di alam kula. Sejenak Pak Husein terdiam mendengarnya. Kemudian ia mulai masuk di antara cabang ranting pohon sengon yang menyerupai lingkaran. Pak Husein terus berjalan dan berjalan. Ia mulai melihat ladang pertanian yang ia kenal. Walau senja sudah berganti malam, ia terus berjalan karena senang sudah bisa bertemu dengan kampungnya. Sampai di ujung desa Ciberem nampak sepi karena sudah mulai gelap. Beberapa lampu damar atau lampu teplok mulai dinyalakan warga kampung. Sampailah Pak Husein di kediamannya. Warga banyak berkumpul di halaman rumahnya. Pak Husein pun bertanya dalam hatinya, ada apa ini? Setelah mendekati teras rumah dan mengucapkan salam, beberapa orang yang melihatnya terkejut dan mundur beberapa langkah. Pak Husein pun terkejut dan melihat ke sekeliling rumah warga yang tadinya duduk di teras mulai bangkit satu persatu dan berbisik-bisik. "Pak Husein?" tanya seorang warga. "Iya, saya," jawab Pak Husein yang meyakinkan sambil tersenyum. Satu persatu warga mulai mengelilingi dan membawa lampu cempor dan penerangan lainnya. "Gusti, ieu teh Abah Husein?" "Ya," jawab Pak Husein lagi tanpa kebingungan. Seorang warga mulai memegang pundak dan lengannya, memandangi dari ujung kaki hingga mata Pak Husein. "Aya naon ieu?" tanya Pak Husein. Akhirnya malam itu dengan ditemani sang istri, Pak Husein diantar ke belakang sumur untuk mandi dan berwudu. Setelah sholat Isya, warga pun berkumpul di ruang tengah rumah. Sesepuh kampung yang disegani pun diundang datang untuk memberikan keterangan kepada Pak Husein. Setelah semua berkumpul, seorang pemuka agama mulai memberikan keterangan kepada Pak Husein bahwa malam ini kami berkumpul dalam rangka tahlilan 7 hari Pak Husein. Pak Husein terkejut mendengarnya, hampir tak percaya apa yang didengarnya. Pemuka agama mengulangi lagi kata-katanya. Setelah itu, Pak Husein menceritakan kejadian yang dialaminya. Mulai dari tawaran mengantar kerbau sampai masuk ke dalam hutan dan kembali lagi petang harinya ke desa Ciberem. Itu hanya 7 jam penjelasan Pak Husein. Sedangkan menurut pemuka agama dan warga, Pak Husein sudah dikuburkan 7 hari yang lalu di pemakaman umum desa. Keesokan harinya dengan didampingi sanak keluarga Pak Husein juga, warga sekitar berbondong-bondong hadir di pemakaman. Kepala dusun pada saat itu pun nampak hadir untuk menyaksikan kebenaran berita tersebut. Ya, siang itu tahun 1967, kuburan Pak Husein akan dibongkar kembali untuk membuka tabir misteri kematian Pak Husein. Beberapa orang penggali kubur mulai menggali tanah yang masih merah itu. Sedikit demi sedikit, cangkul para penggali mulai bekerja. Semua mata tak lepas memandang gundukan tanah merah yang perlahan mulai terkikis rata dan terus membuat lubang yang semakin ke bawah. Beberapa petugas pemakaman mulai menutup sisi lubang kubur dengan menggunakan tikar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 2 orang turun ke liang lahat dengan hati-hati
dengan penutup hidung, perlahan-lahan jenazah yang baru saja dikuburkan 7 hari yang lalu diangkat ke permukaan tanah. Dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, perlahan-lahan kain putih yang membungkus jenazah pun dibuka. Semua orang di sekitar penggalian tampak berdebar-debar. Siapa sebenarnya yang mereka kubur 7 hari yang lalu? Karena Pak Husein sudah kembali dalam keadaan utuh dan segar bugar. Kain kafan pun mulai dibuka dengan sangat hati-hati, mulai dari atas badan sampai kaki. Semua terperanjat dengan apa yang mereka lihat. Setelah dibuka kain kafan dan ikatannya, tak ditemukan jenazah seseorang. Yang ada hanya sebuah cangkul dan sarung Pak Husein. Terkuak sudah misteri yang terjadi 7 hari lalu bagi warga Ciberem, tetapi hanya 7 jam bagi Pak Husein. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini menjadi pesan tauladan dan pengalaman berharga untuk menghargai waktu. Kapan waktu bekerja dan kapan waktu beribadah.